Semangat pagi di hari Jumat 13 November 2020. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, pada awal tahun 2020 kita pernah digegerkan dengan kemunculan Keraton Agung Sejagat di Purworejo. Kerajaan adalah salah satu bentuk pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah sistem menjalankan wewenang kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Sistem tentunya sesuatu yang tidak kasat mata atau tidak tampak. Ada fenomena aneh yang bisa kita pelajari dari kemunculan Keraton Agung Sejagat, yaitu ketidakseimbangan pemahaman antara raja dan para punggawa yang direkrut. Cara perekrutan yang digunakan oleh raja adalah dengan sistem atau sesuatu yang tak nampak, yaitu dengan janji pada pangkat tertentu nanti akan mendapat honor atau bayar dengan nominal tertentu. Dan untuk mendapatkan pangkat tersebut harus membayar dengan nominal uang tertentu yang harus terwujud secara nyata, nampak dan kasat mata. Dan tidak sedikit orang yang tertarik dengan janji tersebut karena membayangkan bayangan tidak nampak akan honor atau bayaran yang dijanjikan tadi. Hingga pada akhirnya kecewa setelah sang raja dan permaisuri ditangkap oleh aparat keamanan. Para orang Farisi pernah bertanya kepada Tuhan Yesus tentang kapan dan bila manakah kerajaan Allah datang. Leksionari bacaan Injil hari ini memberikan catatannya kepada kita. Lukas pasal 17 ayat 20 sampai dengan 25 yang demikian. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang-orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikian kesaksian Lukas. Anggota keluarga Allah, orang-orang Farisi meminta tanda-tanda lahiriah atau tanda-tanda hal-hal yang nampak kasat mata tentang kerajaan Allah yang datang. Mungkin jika Tuhan Yesus mau menggunakan cara Raja Keraton Agung Sejagat, mereka akan segera percaya kepada Yesus. Tetapi Tuhan Yesus memberikan jawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jika kita sesuaikan dengan pengertian kerajaan dalam ilmu politik, yang adalah suatu bentuk pemerintahan yang berarti sistem
menjalankan wewenang kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kerajaan Allah adalah sistem yang menjalankan wewenang kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia secara utuh. Mengapa secara utuh? Karena kekuasaan Allah tidak terbatasi oleh apapun. Manusia semacam kita hanyalah ciptaan Allah yang memang diberi kuasa tetapi tidak mutlak. Karena kekuasaan mutlak, otoritas penuh ada di dalam diri Allah yang menciptakan manusia. Dalam hal ini manusia mempunyai tugas menjalani kehidupan dengan cara menyesuaikan diri pada peranata aturan yang dari Allah sebagai pemilik wewenang kekuasaan otoritas secara utuh. Ketika manusia tidak menjalani hidup sesuai dengan peranata aturan Allah, itu berarti manusia keluar dari kerajaan Allah atau tidak menjadi warga kerajaan Allah. Padahal pada sisi lain kita meyakini bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan tentang damai sejahtera. Itu berarti manusia yang tidak mengikuti peranata aturan dari Allah atau keluar dari kerajaan Allah tidak akan menemukan dan mendapatkan merasakan damai sejahtera. Perlu diketahui bahwa damai sejahtera itu berbeda dengan keadaan enak, nyaman, dan lain sebagainya. Karena damai sejahtera itu sebenarnya perkara hati yang menerima keadaan dan bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya dengan bijaksana. Tatkala ada masalah bisa menyelesaikannya karena diberi kemampuan oleh Allah, sang pemilik damai sejahtera, penguasa kerajaan damai sejahtera tadi. Tuhan Yesus menyatakan di dalam ayat 25, tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus sendiri harus menanggung penderitaan dan ditolak. Ditolak itu sesuatu yang sangat tidak enak. Apalagi harus menanggung penderitaan. Pasti tambah menjadi sesuatu yang tidak diingini oleh manusia. Siapapun kita tidak mau ditolak oleh sesama kita. Kita tidak mau ditolak oleh orang tua kita. Kita tidak mau ditolak oleh anak-anak kita. Kita tidak mau ditolak oleh siapapun, termasuk tetangga, ketika kita hidup bersama-sama dengan mereka. Apalagi ditolak ditambah harus mengalami penderitaan. Kita semua tidak menginginkan itu. Tetapi itu semua tetap ada di dalam kehidupan. Seperti perenungan Sabda hari Selasa 10 November 2020 yang lalu, saat Yesus mengatakan tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Artinya hal-hal tidak baik yang akan mempengaruhi hidup, keadaan yang tidak menyenangkan, yang tidak diinginkan tadi, termasuk penyesatan di dalamnya, itu tetap ada di dalam kehidupan nyata di dunia ini. Untuk itulah Tuhan Yesus memberikan pesan agar murid-muridnya tidak tergiur pada hal-hal lahiriah yang nampak dan kasat mata. Ayat 23, dan orang yang berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini, jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Itu pesan Tuhan Yesus. Anggota keluarga Allah, sekali lagi, bahwa kerajaan Allah adalah sistem untuk menjalankan wewenang kekuasaan mengatur kehidupan manusia secara utuh. Yang berarti manusia yang rindu merasakan, menemukan damai sejahtera mutlak harus mengikuti, taat pada peranata dan aturan Tuhan Allah yang memiliki kerajaan damai sejahtera itu. Sebagai anggota keluarga Allah, yang berarti kita berani menyebut diri menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Pertanyaan dan pergumulan yang harus selalu kita
dengungkan di dalam hati, telinga, dan pikiran kita pribadi lepas pribadi. Sudahkah hidup yang aku jalani sesuai dengan pranata aturan Tuhan Allah yang mempunyai wewenang kekuasaan utuh? Sudahkah kemarin aku menjalani hidup sesuai dengan pranata dan aturan Tuhan Allah? Sudahkah hari ini ketika aku bangun dari tidurku, aku menjalani hidup berdasarkan dan sesuai dengan pranata aturan Tuhan Allah? Ataukah kita hanya sekedar mencari keuntungan? Atau kita juga bertanya seperti orang Farisi, tanda-tanda lahiriah, yang berarti kita akan mudah tergiur dengan hal-hal yang nampak, seperti para punggawa Keraton Agung Sejagat tadi. Anggota keluarga Allah, semua hal yang lahiriah sebenarnya telah diciptakan Tuhan Allah, Sang Pemilik damai sejahtera, dan diserahkan pengelolaannya kepada manusia, kepada kita, kepada saudara-saudara, dan kepada saya. Tentu kita akan lebih memilih menjalani hidup sesuai dengan pranata aturan Allah yang mengarahkan dan memampukan kita mengelola kehidupan dengan tetap merasakan damai sejahtera sejati. Selamat melanjutkan kehidupan, mengolah kehidupan, dan merasakan damai sejahtera Allah, karena itulah kerajaan Allah di dalam diri kita semua. Amin. Anggota keluarga Allah, akankah kita lari keluar dari kerajaan Allah setelah kita mendengar pesan dan teguran Yesus tadi? Secara manusiawi memang sering kali kita lebih memilih mencari kenikmatan dunia. Tetapi Yesus justru mengajarkan kepada kita, mari menata kehidupan untuk damai sejahtera di dalam hati kita masing-masing dan damai sejahtera bersama. Bagi saudara-saudara yang mau tetap mengikuti Yesus sebagai penguasa kehidupan di dalam kerajaan Allah yang menemukan damai sejahtera, diajak untuk menyanyikan Kidung Jemaat 376, baitnya pertama dan keempat. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa kerajaan Allah sebenarnya sudah ada dalam diri kami, dan Engkau tidak memberikan tanda-tanda lahiriah supaya kami tidak tergiur pada hal-hal lahiriah, hal-hal duniawi yang semu, yang terbatas adanya. Namun kami benar-benar
merasakan damai sejahtera-Mu yang sejati, terlebih ketika kami mengelola dan menjalani hidup di tengah-tengah kehidupan yang serba berubah ini. Allah kehidupan, tolong kami di dalam menjalani pekerjaan dan aktivitas kami hari ini. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Tuhan berkati juga anak-anak kami dalam aktivitas sekolah mereka. Tuhan memberkati para muda-mudi yang bekerja di masa pandemi. Demikian juga para muda-mudi yang masih berusaha menemukan pasangan hidup yang sepadan bagi mereka. Sekarang kami tetap berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara ini, dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dimanapun Tuhan berkuasa sepenuhnya. Tuhan memberikan kebijaksanaan, Tuhan memberikan kemampuan. Masyarakat bahu-membahu, hidup membangun damai sejahtera dan menggapai damai sejahtera-Mu bersama dengan pemerintah yang Engkau pakai. Biarlah kasih setia-Mu yang nyata dalam kehidupan semuanya. Para medis di dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan mereka menjadi garda paling depan di suasana pandemi. Biarlah kasih setia-Mu tetap ada juga dalam kehidupan mereka. Itu Tuhan doa-doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan layakkan kami sekarang untuk tetap menjalani hidup berdasarkan peranata dan aturan Allah sebagai sumber damai sejahtera sejati. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bersama melanjutkan kehidupan dengan membawa berkat Tuhan seperti yang diucapkan Musa kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.